Oke guys, kita sudah masuk ke jalur puncak 2 dan ini ada beberapa titik yang sepertinya ada longsoran ya. Dan sebelumnya juga jalannya ada yang seperti itu. Itu tadi udah diperbaikin, tapi yang sebelumnya belum ada perbaikan. Itu jalanannya ini rusak nih guys. Terakhir kesini ini jalanan belum pada rusak. Oke, yuk, man. Oke, welcome back guys to Marjo Channel. Pagi ini kita mau vlogan lagi di hari Kamis. Sekarang jam 6:12. Kita start nih dari BSD ya. Destinasi sepertinya masih sama. Kita mau ke puncak 2. Masih dengan rute yang sama. Kita akan lewat Parung, masuk Cibinong. Nah, sekarang kita mau ini dulu nih, mau ngisi bensin menggunakan kerang kuning ya. Habis BP. Coba isi pakai BP deh sekali. Nah, kita coba. Oke, kita sudah isi penuh menggunakan BP 92. Yuk, kita lanjut. Motoran itu emang paling enak ya di pagi hari. Tuh, lihat tuh guys ya. Cukup banyak para riders ya yang memilih untuk motoran itu di pagi hari. Karena cuacanya itu masih sejuk guys. Yang kedua adalah ya pagi hari itu bisa dibilang belum terlalu macet lah guys ya. Tapi motoran itu juga ada enaknya juga guys ya. Capek pastilah ya untuk perjalanan jauh ya. Yang kedua, tidak terhindar dari cuaca. Kalau panas ya kepanasan, kalau hujan ya kedinginan, bahkan basah gitu ya. Ya nggak bisa bawa barang banyak guys, nggak bisa ajak keluarga. Jadi makanya kalau motoran itu ya paling bener ya sendirian sih sebenarnya sih. Bang Marjo liatnya lebih ke arah safety ya. Halo, Vario juga nih. Oke, kalau kenaan kita ke Parung ya. Kita lurus. Ya, tadi ke kanan itu maksudnya ke Pasar Parung. Pasar ikan Parung ya, kemarin kita ngonten di sana. Nah, sekarang kita lurus. Nah, ini seperti biasa ya, pertigaan Parung. Jadi nanti di depan itu ada perempatan, kita akan masuk belok ke kiri. Nah, ini kita belok kiri nih ya. Kita akan masuk belok kiri. Nanti tembusannya adalah Cibinong. Tapi depan ada mobil ayam nih, mobil ayam.
paling malas di belakang mobil ayam. By the way, ini perlu di reminder lagi ya teman-teman ya. Ini rute yang Bang Marjo gunakan ini hanya untuk motor mungkin ya, bukan, tidak bisa untuk mobil. Kenapa? Karena jalanan ini tuh ujungnya dibatasi sama rel. Itu dia tadi yang Bang Marjo bilang ya, ini ujungnya dari jalan ini, dan akhirnya kita harus belok ke kanan nih untuk melewati rel ini. Kita melewati relnya di sini. Oke. Siap. Ada. Oke. Nah ini jalan raya Pemda, kalau nggak salah sih begitu ya. Teletubbies. Ada. Oke, jam 7:02 sudah sampai di Cibinong. Nanti di depan kita akan melewati yang namanya Mall Cibinong. Oke, di sini kita akan belok kanan ya. Tadi kita sudah melewati Cibinong Mall, lebih tepatnya Cibinong City Mall CCM. Dan nah ini kita belok kiri. Ya, nanti di depan kita lanjut belok ke kiri ya. Setelah itu kita akan belok ke kanan. Ini kita sudah termasuk lampu merah. Sat. Oke guys ya, ini dari kita awal full tadi BBM kita baru nyampe sini nih. Kita ambil kiri aja deh. Oke, di depan kita belok ke kanan. Tadi sebenarnya dari pertigaan tadi lurus bisa guys ya, tapi Bang Marjo males buka map, dan ingatnya Bang Marjo ya masuk sini ya. Depan itu ya, kita belok ke kiri. Nah ini nih, jadi start dari sini nih ya, kita mulai ke arah puncak 2 nya 7:19. Oke guys, kita sudah masuk ke jalur puncak 2, dan ini ada beberapa titik yang sepertinya ada longsoran ya, dan sebelumnya juga jalannya ada yang seperti itu. Itu tadi udah diperbaikin, tapi yang sebelumnya belum ada perbaikan, dan ini juga jalanannya hancur. Nah ini gimana nih Pak Gubernur Jawa Barat yang baru ya, Pak KDM, ini
masih bagian dari Jawa Barat kan ya, mungkin bisa diperhatikan juga ya. Ini udah dari beberapa tahun ya, ini jalanan tidak ada perubahan, hancurnya masih seperti ini tuh. Bahkan yang selalu memperbaiki adalah warga-warga sekitar. Tuh ya, masih banyak jalanan yang bolong-bolong, rusak-rusak seperti itu ya. Apalagi ini di cuaca musim hujan begini. Oke, ini juga jalanannya udah mulai rusak ya. Terakhir belum seperti itu rusaknya. Oke. Apakah nanti di tanjakan 1000 akan macet atau tidaknya, kita lihat nanti, karena ini masih musim liburan ya, jadi masih liburan anak sekolah nih kan. Senin baru pada masuk ya, walaupun mungkin sebagian ada yang masuk kerja nih. Nah ini tuh kan jalanannya ini rusak nih guys. Kayak terakhir kesini ini jalanan belum pada rusak. Lihat tuh, sampai ngetrail begini. Ini rusak parah nih jalur Puncak 2. Pak Gubernur tolong. Ya, walaupun saya bukan warga, tapi saya mewakili lah ya. Lagian juga kan di jalanan umum ya, jadi nggak harus warganya ya, tapi ya siapapun yang lewat sini ya harusnya sih boleh lah menginformasikan dan kemudian mendapatkan fasilitas ya, ini infrastruktur. Jadi pajak yang sudah kita bayarkan itu kelihatan hasilnya ya. Karena ya Kupet kan baru pajak nih ya, bulan 3 ini. Jadi ya masa tiap tahun bayar pajak tapi jalanannya nggak kunjung membaik gitu ya teman-teman ya. Oke, kita cari sarapan dulu kali ya di sini. Kan, lu lihat? Hah? Yalah, 2 orang di belakang gua. Apa sih Vario? Ya, sekarang jam 9:07. Kita habis sarapan di sini nih. Masakan Sunda Bumi Asih. Nasi teri, teh tawar kena berapa tadi? Kena 17.000 ya. Wow. Kita lanjut lagi. Yuk, kita cus ke mana? Tanjakan 1000. Cuaca sepertinya cukup cerah sekali hari ini, pagi ini ya. Cerah, cenderung
panas. Untuk kesekian kalinya kita melewati puncak 2 ini. Untuk yang sisi sini itu memang jalanannya bagus ya, masih bagus sih jalanannya ini. Sampai nanti mungkin pas di tanjakan 1000-nya tuh yang jalannya agak cukup parah ya rusaknya ya. Sebenarnya bisa dibilang tanjakan itu nggak terlalu menanjak sih. Nah, cuma karena jalanannya itu rusak ya, jadi terpaksa kan kalau jalan rusak begitu, kadang namanya mobil itu ya perlu ancang-ancang ya, nggak bisa main langsung terabas begitu. Karena kalau jalan rusak di terabas begitu aja ya akan bermasalah di kaki-kakinya, khawatirnya begitu ya. Kita akan rekam terus nih ya sampai tanjakan 1000. Kayaknya udah nggak jauh lagi nih dari sini, tanjakan 1000. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Jadi sebenarnya sebelum tanjakan 1000 itu pun cukup banyak tanjakan-tanjakan sebelumnya ya. Nih kayak gini nih tuh. Jadi tanjakan 1000 itu bukan hanya satu tanjakannya, tapi sebenarnya sebelum tanjakan 1000-nya sendiri udah cukup banyak tanjakan yang kalau menurut Bang Marjo sih tanjakannya itu banyak yang lebih curam daripada tanjakan 1000-nya itu sendiri. Nah ini ya, tuh mulai tanjakan, masih ada lagi tanjakannya lagi di depan. Dan sampai di sini bensin kita tinggal setengah. Apakah kira-kira bisa nyampai di pom bensin berikutnya? Kalau Bang Marjo sih kayaknya waktu itu nyampe sih ya. Oke, di jembatan ini jalannya rusak, cukup parah, lumayan parah. Tanjakan lagi. Dan mostly yang motoran lewat puncak 2 ini juga jarang yang cuma single rider tuh, biasanya berboncengan dan nggak jarang juga bawa
ini ya, bawa anak. Nah, ini tanjakannya, belokan yang lumayan cukup tajam. Buat pengendara mobil di sini harus punya ancang-ancang yang cukup baik di sini ya. Dan sepertinya si Cuprit ini performanya berbeda ya dengan sebelumnya. Di video sebelumnya Cupritnya agak sedikit kurang tenaga waktu menanjak, tapi di sini udah cukup oke. Ya karena sebelumnya Bang Marjo isi dengan BP sama Shell ya. Setengah Shell, setengah BP. Tadi teman-teman bisa lihat ya di awal video. Ternyata memang tidak aman-aman juga. Ya, yang namanya bensin itu pengaruh ke performa ya. Sini jalanannya agak sedikit berlubang, dan sepertinya cukup banyak pengendara motor yang lagi ngeres nih di arah sini nih. Tadi jalannya rusak, sekarang udah lumayan bagus lagi. Dan masih terus menanjak. Dan ini si Cuprit tenaganya masih oke punya nih. Sepertinya tidak salah ya kalau kita tadi isi dengan BP dengan oktan 92 tadi, dan yang sebelumnya Bang Marjo isi dengan Shell ya. Performance-nya lumayan nih, bukan agak ya, nendang banget nih. Oke, ini kita masih bisa terus merekam. Dan ini terus menanjak ya. Sebentar lagi kita melewati tanjakan 1000, kalau nggak salah sih. Dan memang masih ancang-ancang nih. Di sini cuacanya cukup sejuk ya.
Makanya ya seperti yang Bang Marji sampaikan, ini potensi untuk tempat wisata dan tempat penginapan itu sebenarnya besar sekali di sini. Dan di depan tuh sepertinya sudah akan mulai turun kabut. Oh iya, karena Bang Marji menggunakan mode, jadi kalau seandainya hujan ya, dan Bang Marji juga nggak bawa untuk back covernya nih, jadi kalau hujan ya teman-teman ya, kayaknya agak sedikit di skip video motovlognya. Nah itu dia tanjakan yang lumayan cukup tajam ya, yang seperti Bang Marjo katakan bahwa sebenarnya bukan hanya tanjakan 1000 yang tanjakannya cukup tajam. Nah ini kita sudah akan masuk ke ancang-ancang untuk tanjakan 1000. Wah, tuh view kanan kiri. Dari sini tuh cukup bagus ya. Ini dia sudah mentok. Nah ini dia nih ya, tanjakan 1000. Nah ya, kita masuk ke tanjakan 1000. Nah, ada mobil yang sepertinya tidak cukup kuat menanjak. Iya. Nah itu dia teman-teman ya, tanjakan 1000. Dan di sini ada antrian untuk menuruninya, mengantri karena yang naik nggak bisa cepet ya, jadi yang naik lambat gitu. Oh iya, dan juga itu tempatnya kan tanjakannya agak sempit ya. Ya seperti itulah. Dan inilah kawasan wisata Puncak 2. Sebelah kiri ada Villa Kayangan, dan di sepanjang jalan ini banyak tempat-tempat bisa untuk ngeres ya. Mau ngopi di sini bisa, dan di sini tempatnya sangat sejuk ya, sejuk mengarah ke dingin juga sih. Karena di bawah pohon pinus yang sangat tinggi. Nah ini ada tempat wisata juga, Curug Cipaminggis. Bisa sewa villa, bisa ngecamp juga di sana. Dan kalau tadi mungkin teman-teman merasa itu tunjakan terakhir,
Di puncak 2 ini salah ya, karena masih ada nih ya tanjakannya lagi, yang dimana tanjakannya tidak kalah curam dengan tanjakan sebelumnya. Di sini udaranya sangat sejuk sekali. Nah, tuh di depan masih juga ada tanjakannya. Iya. Dan menurut Bang Marjo ini tanjakan yang paling dahsyat nih sebenarnya di sini nih. Tuh, karena selain nanjak juga berbelok. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sebenarnya ini tanjakannya bisa jadi lebih curam dari tanjakan 1000, tapi karena jalanannya yang rapi gitu ya, tidak berlubang, maka bisa dilewati dengan baik. Sangat berbeda dengan tanjakan 1000 tadi. Ya, nah, jadi sepertinya sampai sini ya tanjakannya, karena setelahnya kita akan turunan-turunan aja nih. Berarti ini adalah bisa dikatakan posisi tertinggi ini di sini. Dan di depan sana terlihat kabut yang artinya ada kemungkinan vlog kita akan terhenti. Wah, ini cocok sekali untuk ngopi-ngopi. Beuh. Dan ini cuacanya semakin dingin di sini. Dan kedepannya kita akan tinggal turunan-turunan aja ya. Di sebelah kiri ada Pisan Village. Sepertinya menyenangkan menginap di sana. Tapi juga agak was-was juga ya. Oke nih guys, sekarang jam 10:30. Kita habis ngopi-ngopi nih di mana nih ya? Di tanjakan, masih di puncak 2 juga. Ini kayaknya warung kopi paling tinggi nih di puncak 2. Di sana udah masuk ke Desa Sukamakmur. Jalan lagi 10:40 dari sini.
Dan ini depan kita sudah masuk ke Desa Sukamakmur. Dan lagi-lagi jalanannya rusak. Ya, sebenarnya kalau ini jalannya memang sebelumnya udah rusak. Ya, tapi sepertinya rusaknya emang agak sedikit lebih parah. Dan di depan kita ini agak sedikit macet ya. Nah, ini bisa dikatakan tanjakan 1000 dari arah berlawanan ya. Nah, tanjakannya sebenarnya tidak terlalu curam, tapi karena jalanannya yang berlubang, jadi harus bergantian ya. Dan ini harus berhati-hati memang untuk turunan seperti ini. Ya. Kalau dilihat memang jalanannya seperti ini, berlubang, becek. Kalau ada lubang seperti itu ya, air menggenang seperti ini, usahakan sih sebenarnya jangan melewatinya ya, karena kita kan nggak tahu dia lubang itu sebenarnya seberapa dalam ya kalau udah terisi air seperti itu. Nah, ini lagi-lagi buat Bapak Gubernur yang baru, Gubernur Jawa Barat. Ini mungkin bisa diperhatikan jalanan ini, Desa Sukamakmur ya. Nah, tuh jalanannya seperti ini, udah kayak kolam lele. Kalau ditaruh ikan lele di sini bisa hidup dia. Iya, kalau jalanan nih bagus ya, wah, mungkin warga sini bisa jadi lebih makmur ya. Sesuai dengan nama desanya Sukamakmur, karena akan ya kemungkinan muncul potensi wisata yang lebih baik, karena ini dari segi traffic yang lewat aja itu udah lumayan ramai, yang artinya kan sebenarnya jalanan ini sangat digunakan, sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk apa ya, berwisata, untuk berpergian kemana-mana gitu ya. Apalagi di sini ya, tengah-tengah tadi ada wisata Curug Cipamikis, dan sebenarnya masih banyak wisata yang lain. Pertama kali Bang Marjo nih lewat puncak kedua itu adalah pada saat apa ya, di bulan Agustus atau September yang lalu ya, dimana diprediksi waktu itu jalan puncak utama akan macet karena ada yang namanya long weekend.
Nah, tuh kan. Jadi jalanan ini cukup ramai ya dilewati oleh masyarakat. Tapi ya begini, rusak. Inilah salah satu citra provinsi Jawa Barat yang mungkin harus diperbaiki lah, karena kalau merefer kepada Jawa Tengah yang jalanannya sudah lebih rapi ya di Jawa Tengah ya. Om Marjo sering lewat jalanan kecil juga di daerah Jawa Tengah, tapi belum pernah sampai saat ini belum pernah menemukan jalanan yang sehancur ini. Sama daerah pedesaan begini juga ya, tapi nggak pernah tuh ya, belum pernah menemukan jalanan yang sehancur ini. Padahal Jawa Tengah mungkin luasannya lebih besar ya daripada Jawa Barat ya, karena kan Jawa Barat udah kepisah ya antara Banten dan Jawa Barat itu sendiri. Kita akan berhenti lagi bergantian karena ada yang dari bawah juga, dan ini memang cukup terjal untuk jalanannya. Nah, seperti ini. Jadi baik tanjakan maupun turunan tetap harus berhati-hati, karena untuk turunan ini cukup curam. Kalau tidak berhati-hati ya mungkin akan nah, ini bannya udah mulai geser-geser. Oke. Dari bawah juga akan bergantian untuk naik ke atas. Ya. Nah, untuk jalan rusaknya itu sampai sini doang nih guys ya. Sampai sini itu udah beton, udah bagus. Tapi pas masuk jalan pedesaan tadi tuh jalannya rusak parah ya. Kenapa ya? Jadi jalan pedesaan tadi tuh rusak di antara jalanan yang bagus ini. Kenapa nggak total gitu? Jalanannya bagus ya. Ini adalah view terbaik sih kalau melewati puncak 2 ya, apalagi kalau lagi cerah nih. Nah, tapi mesti hati-hati juga ya dengan jalanan yang basah seperti ini. Biasanya jalan basah itu bisa jadi lebih licin, karena kalau sering basah kan jalan tersebut ada kemungkinan ditumbuhi dengan lumut. Nah, ketika lumut muncul di permukaan jalanan itu akan membuat licin ya, karena ban kan nggak akan ngegrip dengan si jalanannya. Nah, ini dia guys ya, view terbaik ya kalau menurut Bang Marjo ya. Sepertinya untuk jalur puncak 2 ini memang jalannya masih belum 100% mulus ya. Tapi untuk keadaan saat ini sepertinya malah
makin memburuk nih. Ya, mudah-mudahan dengan video ini kita bisa sama-sama lihat ya ke depannya progres dari jalur puncak 2 ini. Semoga pemerintah yang terkait bisa segera menangani infrastruktur di jalur ini. Sedangkan untuk jalur yang saat ini kita lewati sampai di depan nanti itu sudah sangat baik nih konstruksinya. Semoga bisa terus bertahan ya. Oke, Bang Majo rasa sekian dulu untuk motovlog kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Salam Majo Channel. Bye bye.